Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, aku Linda dari kelas 10C nomor absen 18. Kali ini kita bakal bahas salah satu kerajaan terbesar dan paling berjaya di Nusantara. Kerajaan ini pernah menguasai hampir seluruh wilayah Indonesia, bahkan punya tokoh terkenal dengan sumpahnya, Sumpah Palapa. Pada masa kejayaannya disebut-sebut sebagai puncak keemasan sejarah Nusantara. Nah, kira-kira kerajaan apa ya itu? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Nah, teman-teman, ini dia kerajaan Majapahit yang akan kita bahas kali ini. Mungkin teman-teman masih belum familiar dengan nama Hayam Wuruk, bahkan patihnya Gajah Mada. Maka dari itu, jangan lupa tonton sampai akhir. Kerajaan Majapahit tahun 1293 sampai 1527 adalah imperium Hindu-Buddha terbesar di Nusantara yang berpusat di Trowulan, Jawa Timur. Didirikan oleh Raden Wijaya. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan di bawah Hayam Wuruk dan patihnya Gajah Mada. Kerajaan ini menyatukan Nusantara dengan Sumpah Palapa, mencakup sebagian besar Asia Tenggara sebelum runtuh akibat perang saudara dan bangkitnya Kesultanan Demak. Nah, selanjutnya latar berdirinya Kerajaan Majapahit. Diawali dengan jatuhnya Kerajaan Singosari. Seorang bupati gelang-gelang atau Kediri bernama Jayakatwang berniat menyerang Kerajaan Singosari yang dipimpin oleh Raja Kertanegara. Penyerangan itu menyebabkan Kertanegara tewas. Melihat hal itu, Raden Wijaya, menantu dari Kertanegara, menyelamatkan diri menyeberangi Selat Madura. Ia meminta bantuan Arya Wiraraja, penguasa Sugenep, dan memanfaatkan kedatangan pasukan Mongolia untuk menyerang Jayakatwang. Jayakatwang berhasil dikalahkan. Raden Wijaya diberikan sebidang tanah yang bernama Tanah Tarik oleh Arya Wiraraja. Dari Tanah Tarik inilah Raden Wijaya mempersiapkan berdirinya Kerajaan Majapahit. Pada tahun 1293, Raden Wijaya dinobatkan sebagai raja pertama dengan gelar Prabu Kertajayasa Jayawardana. Ia memimpin selama 16 tahun sebelum akhirnya meninggal pada tahun 1309. Kebudayaan. Nagara Kertagama menyebutkan budaya keraton yang adilung dan anggun dengan cita rasa seni dan sastra yang halus, serta sistem ritual keagamaan yang rumit. Peristiwa utama dalam kalender tata negara digelar tiap hari pertama bulan Caitra, Maret sampai April, ketika semua utusan dari semua wilayah taklukan Majapahit datang ke istana untuk membayar upeti atau pajak. Kutipan dari Nagara Kertagama. Dari semua bangunan tidak ada tiang yang luput dari ukiran halus dan warna indah. Terdapat pendopo anggun beratap ijuk, indah bagai pemandangan dalam lukisan. Kelopak bunga katangga gugur tertiup angin dan bertabur di atas atap. Atap itu bagaikan rambut gadis yang berhiasan bunga, menyenangkan hati siapa saja yang memandangnya. Gambaran ibu kota Majapahit dalam kutipan kitab Negara Kertagama. Ekonomi. Majapahit merupakan negara agraris dan sekaligus negara perdagangan. Pajak dan denda dibayarkan dalam uang tunai. Ekonomi Jawa telah sebagian mengenal mata uang sejak abad ke-8 pada masa kerajaan Medang yang menggunakan butiran dan keping uang emas dan perak. Struktur pemerintahan. Majapahit memiliki struktur pemerintahan dan birokrasi yang teratur pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, dan tampaknya struktur dan birokrasi tersebut tidak banyak berubah selama perkembangan sejarahnya. Raja dianggap sebagai penjelmaan dewa di dunia dan ia memegang otoritas politik tertinggi. Pembagian wilayah.
Selama masa pemerintahan Hayam Wuruk 1350 sampai 1389 ada 12 wilayah di Majapahit yang dikelola oleh kerabat dekat raja. Hierarki dalam pengklasifikasian wilayah di Kerajaan Majapahit dikenal sebagai berikut. Yang pertama, bumi. Kerajaan diperintah oleh raja atau nagara, diperintah oleh raya, gubernur atau nata, tuan atau bre, pangeran bangsawan. Yang kedua, wate, dikelola oleh wiyasa. 3. Kuwu, dikelola oleh lurah. 4. Wanua, dikelola oleh tani. 5. Kabuyutan, dusun kecil atau tempat sakral. Aparat birokrasi. Raja dibantu oleh sejumlah birokrasi dalam melaksanakan pemerintahan. Dengan para putra dan kerabat dekat raja memiliki kedudukan tinggi, perintah raja biasanya diturunkan kepada pejabat-pejabat di bawah ini. Antara lain yaitu 1. Rakrian Mahamantri Katrini, biasanya dijabat putra-putra raja. 2. Rakrian Mantri Ripakiran-kiran, Dewan Menteri yang melaksanakan pemerintahan. 3. Dharma Dyaksa, para pejabat hukum keagamaan. 4. Dharma Upapati, para pejabat keagamaan. Masa kejayaan. Raden Wijaya digantikan oleh putranya yang bernama Jayanegara hingga tahun 1328. Tahun 1328 terjadi peristiwa Patanca, yaitu Raja Jayanegara dibunuh oleh Tanca atau tabib kerajaan. Kemudian tabib dibunuh oleh Gajah Mada. Kemudian pada pemerintahan Tribuana Tunggadewi terjadi pemberontakan Sadeng, tetapi dapat dipadamkan oleh Gajah Mada. Berkat jasa dan kecakapannya, Gajah Mada diangkat menjadi Patih Amangkubumi Majapahit menggantikan Arya Todah. Pada saat upacara pelantikan, Gajah Mada mengucapkan sumpah yang terkenal dengan nama Sumpah Palapa. Tan Amukti Palapa yang menyatakan bahwa Gajah Mada tidak akan hidup bermewah-mewah sebelum Nusantara disatukan di bawah kerajaan Majapahit. Pada saat pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit mencapai puncak kejayaan kebesaran, wilayah kekuasaannya hampir seluruh wilayah Indonesia sekarang. Pada masa ini terjadi peristiwa Bubat. Perang Bubat itu adalah peristiwa perselisihan antara Gajah Mada dan Raja Pajajaran, sehingga memicu adanya pertempuran yang menyebabkan terbunuhnya Raja Pajajaran dan putrinya Dyah Pitaloka. Dari peristiwa tersebut, politik Gajah Mada mengalami kegagalan. Nah, ini dia Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Gajah Mada. Lamun hus kalah Nusantara isun amukti palapa. Lamun kalah ring burung, ring seran Tanjung Puro, ring haruh, ring pahang, dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasek, samana iso amukti palapa. Yang artinya, jika telah mengalahkan Nusantara, saya baru akan melepaskan puasa. Puasa itu dimaksud beristirahat atau menikmati kesenangan. Jika mengalahkan Gurung, Seran, Tanjung Puro, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumase. Demikian saya baru akan melepaskan puasa. Nah, kita udah masuk ke masa kemunduran. Nah, masa kemunduran kerajaan Majapahit disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, terjadinya perang saudara, yaitu perang Paregreg. Anak Hayam Wuruk dari istri selimnya, Bre Wirabumi, menuntut tahta kerajaan, menyebabkan terjadinya perang saudara yang dikenal perang Paregreg, menyebabkan kemunduran kerajaan Majapahit. Yang kedua, tidak ada pembentukan kader kepemimpinan karena selama berkuasa Gajah Mada tidak memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk tampil ke depan. Ketiga, banyak kerajaan bawahan yang melepaskan diri dan menjadi negara bebas setelah Majapahit mengalami kekacauan. Yang keempat, masuk dan berkembangnya agama Islam di Jawa Timur yang menyebabkan kekuatan dalam masyarakat tidak mendukung pemerintahan Majapahit yang beragama Hindu-Buddha. Yang kelima, kemunduran di bidang perdagangan.
karena Majapahit sudah tidak mampu melindungi pusat-pusat. Nah, ini dia peninggalan kerajaan Majapahit. Yang pertama, Candi Tikus. Candi Tikus terletak di Desa Bejijong, Trowulan, Mojokerto. Disebut sebagai Candi Tikus dikarenakan saat ditemukan menjadi sarang tikus. Bangunan ini memiliki bentuk seperti pertirtaan sehingga banyak disebut sebagai tempat pemandian keluarga kerajaan. Tak sedikit juga yang menganggap candi ini sebagai tempat penampung air untuk keperluan masyarakat di zaman kerajaan Majapahit. Nah, ini yang kedua peninggalan kerajaan Majapahit. Candi Wringin Lawang. Candi Wringin Lawang atau Gapura Wringin Lawang terletak di Desa Jatipasar, Trowulan, Mojokerto. Gapura setinggi 15,5 meter ini diduga sebagai pintu gerbang ke kediaman Mahapati Gajah Mada. Nah, yang ketiga, Candi Brahu. Candi Brahu terletak di Desa Bejijong, Trowulan, Mojokerto, yang pada masanya digunakan sebagai tempat pembakaran jenazah maut. Nama Brahu diperkirakan berasal dari kata wanaru atau warahu yang didapatkan dari sebutan bangunan suci. Nah, yang keempat, Candi Bajang Ratu. Candi Bajang Ratu atau Gapura Bajang Ratu adalah gapura terbesar kerajaan Majapahit yang terletak di Desa Temon, Trowulan, Mojokerto. Dari kitab Negara Katatama, diketahui gapura ini berfungsi sebagai pintu masuk ke bangunan suci candi yang memiliki struktur vertikal terdiri dari 3 bagian, kaki, badan, dan atap, serta terdapat relief Sri Tanjung yang dipercaya sebagai penangkal bahaya. Relief Sri Tanjung terletak di bagian kaki gapura sebelah timur, menggambarkan kisah kesetiaan seorang istri, yaitu Sri Tanjung, dan sering dikaitkan dengan perwatan penyucian serta sebagai tempat pendarmaan Raja Jayanegara. Selain candi peninggalan kerajaan Majapahit, juga ada prasasti. Yang pertama, prasasti Biluluk, berisi penetapan desa-desa di wilayah tertentu di Lamongan, ditemukan dalam beberapa versi tahun pembuatan. Yang kedua, prasasti Kudadu, berisi Raden Wijaya yang dibantu Rama Kudadu dalam pelarian dari kejaran Jayakatwang. Yang ketiga, prasasti Prapancasarapura, berisi sumber primer arkeologi, salah satu dari beberapa prasasti yang menyebutkan nama kerajaan Majapahit. Yang keempat, prasasti Waringin Pitu, aturan birokrasi pemerintahan Majapahit yang membawahi 14 kerajaan Majapahit. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga apa yang dapat saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.